Halo semuanya, apa kabar teman-temanku? Ya semoga teman-teman semua dimanapun berada dalam keadaan sehat ya. Dan begitupun juga saya di sini ya bersyukur banget dalam keadaan sehat. Ya, amin. Oke Bapak Ibu semuanya ya, salam hebat luar biasa. Untuk kali ini ya sebelum lanjut ke sharingnya, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen, di share. Terima kasih teman-temanku semua ya, Bapak Ibu yang sudah menonton di channel Ermiati ya. Di sini saya ada buku SP30 ya. Nah, di sini saya menyontek ya membaca bukunya Bapak Chandra. Di sini ada kata-kata yang sangat luar biasa ya, yaitu begini. Dari mana bisnis besar itu dimulai? Nah, nanti teman-teman bisa sharing-sharing juga ya melalui komen ya. Dan di sini saya akan menyontek di buku SP30 ini ya teman-teman. Jadi emang bener ya, untuk berbisnis itu bukan dari modal yang besar ya. Ternyata emang bener ya teman-teman. Karena saya juga baru-baru belajar ya teman-teman untuk bisa sambil kerja dan saya sambil berbisnis ya, yaitu bersama KK Indonesia ya. Nah di sini emang bener ya, Pak Chandra penulis di buku SP30 ya teman-teman, yaitu pertama adalah keberanian ya. Kita harus berani. Nah itu emang bener ya, kita berani ngambil keputusan ya untuk berbisnis apapun ya, misalkan pedagang ataupun bisnis apa gitu ya. Itu intinya pertama adalah keberanian ya. Begitupun juga saya ya teman-teman, saya juga nggak punya modal dan saya juga hanya lulusan SD ya, tapi saya berani ambil keputusan gitu ya. Nah di sini emang bener ya, jadi modal pertama ya, modal utama itu keberanian ya. Ini Bapak Chandra berkata ya, dan sebaik-baiknya bisnis adalah yang dimulai, bukan yang ditanyakan terus. Nah ini memang bener ya, kalau kita cuma tanya-tanya apa sih bisnismu dan modalnya apa sih, terus ini gimana sih, nah itu tanya-tanya saja itu kapan majunya ya. Kita harus berani untuk bermulai dulu ya, kita harus terjun lah ya, siapapun ya kita harus berani. Nah di sini Bapak Chandra juga bilang ya teman-teman bahwa beliau dulu ya untuk memulai bisnisnya juga bukan di ruangan yang besar ataupun modalnya banyak ya, tapi Pak Chandra bilang yaitu berani ya. Kalau tidak berani lebih baik tidak usah ya. Ini Pak Chandra, saya saja mulai dari garansi modalnya hanya modal nekat. Nah ya ini modalnya modal nekat ya. Ini Bapak Chandra bilang ya di sini, kisahnya emang bener ya. Dan saya juga mengikuti nih baru sekitar 10 bulan ya, dan saya juga belajar banyak dari Bapak Chandra. Saya ikut di komunitasnya ya teman-teman di KK Indonesia. Saya berani untuk ambil keputusan ya, itu kuncinya yang pertama. Dan yang kedua teknologi ya. Ini zaman sekarang kan sudah banyak ini ya, orang berbisnis yang modalnya cuma HP dan kuota, bener nggak teman-teman? Nah, jadi modal kedua ini adalah teknologi ya, dan kita harus memanfaatkan teknologi ya. Kita harus mengenalkan produk, pakai HP dan kuota ya, membuat iklan, dan banyak cara sih ya untuk mempromosikannya. Untuk mempromosikan itu banyak caranya. Jadi lewat HP itu bisa ya melewati dunia maya ya, dari Facebook, dari YouTube, dari WA, dari Instagram, semuanya bisa ya teman-teman. Jadi kita jangan takut untuk memulai ya. Pertama keberanian, yang kedua ini teknologi ya, yaitu dengan alat yang kita punya lah ya, HP sudah cukup untuk kita ikut berbisnisnya. Karena sekarang kan emang banyak yang beli lewat online ya teman-teman. Saya aja buat Shopee ya teman-teman, ada yang ini membeli gitu, walaupun saya di Taiwan, yang mau beli di Indonesia bisa ya, karena Shopee di Indonesia juga bisa saya buka di HP saya di sini gitu ya. Jadi ini benar-benar sangat enak banget ya teman-teman, tidak repot-repot untuk kita
packing produk, packing barang-barang yang mereka beli gitu ya teman-teman. Jadi di sini ya misalkan belum mulai berbisnis dengan modal yang nggak banyak uang ya, jadi pertama keberanian, yang kedua teknologi ya, yaitu dari HP kita yang kita punya ya, kita pakai internet, jangan dibuang-buang ya teman-teman. Nah yang ketiga yaitu kita harus menguasai produk yang kita jual ya, yaitu produk kita yang kita jual itu kita harus kuasai. Misalkan kita menjual pulpen ya, misalkan ini contoh ya, pulpen itu buat apa ya, kita harus tahu ya, pulpen ini buat apa, barangnya dari mana ya, ini warnanya apa, kita harus tahu ya teman-teman. Jadi kalau kita tidak tahu produk yang kita jual ya orang lain juga akan beli ya. Misalkan kita menjual kopi ya, kita harus tahu ya kopi itu gimana rasanya, manfaatnya apa. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah di sini ya kita lihat di buku ini ya, yaitu tadi poin ketiga, yaitu kita harus mengenal produk yang kita jual ya. Kita harus menguasai produknya, dan kita mau menjual apapun kita harus mengetahui ya manfaatnya apa, kelebihannya apa, dan itu bisa disukai banyak orang ya teman-teman. Nah jadi kalau kita cuma menjual di pasaran, tidak ada kelebihannya dari produk lain, mana bisa laku ya. Jadi kita harus cari produk yang unik juga ya teman-teman. Jadi jangan misalkan tetangganya kita jualan kopi ya, kita ikutin kopi. Nah di situ kalau produknya sama ya kita juga harus ini ya, banding harga gitu ya teman-teman. Nah di sini maka kita akan sanggup mempresentasikan sesuatu yang unik kepada calon konsumer baru kita ya teman-teman. Nah keempat teman-teman, di sini kita harus membangun jalur distribusi ya. Membangun jalur distribusi harus lancar ya, jangan sampai jalur distribusi macet ya. Misalkan mau mengambil barang saja susah ya, kemudian mau mengirim aja susah ya, pengiriman barang tidak lancar ya, padahal konsumer kita buru-buru membeli barang ya, namun jalur distribusi macet ya, tunggu dulu barangnya belum ready. Nah akhirnya barang sudah laku namun jalur distribusinya macet. Nah itu bahaya ya teman-teman. Jadi kita harus bangun jalur distribusi dengan benar ya. Untuk saya pribadi seperti itu ya teman-teman. Saya kan di sini kan ikut ini ya, jadi reseller di GG Indonesia ya teman-teman. Nah saya juga ada ini ya, kurir ya. Saya ambil kurir dari Semarang, itu tak suruh ngambil produk dari cabang Semarang ya. Jadi saya enak teman-teman. Ketika saya pesan barang ya, pesan paket, nah di situ saya WA kurir dan kurirnya ngambil, ini Pak tolong diambil produknya, nanti dibantu kirim ke alamat tujuan. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi lancar. Misalkan kita punya ini ya konsumen yang mau beli, siap produknya sudah diantar ya, seperti itu ya teman-teman. Kita harus siapkan juga itu ya. Nah yang kelima, customer base ya teman-teman, yaitu kita dipercaya oleh dealer dan dipercaya customer, disebutkan customer base ya teman-teman. Nah di sini ya terus bangun intinya kenalan dulu dengan banyak teman ya. Tapi sekarang kan misalkan saya sendiri kan lagi di Taiwan ya teman-teman, saya juga berkenalan dengan teman-teman juga ya. Siapa yang mau masuk ke WA saya, di situ saya juga akan berkenalan, dan pokoknya kita membangun hubungan dulu seperti keluarga sendiri, seperti teman baik, saudara gitu ya. Jadi di sini harus memiliki ya 1-2 nggak apa-apa, yang penting jadi konsumen kita dengan ini ya, maksudnya langganan gitu ya, kalau orang kampung bilangnya langganan gitu ya. Jadi kalau di sini Bapak Chandra bilang kan kita harus ini ya, maksudnya dititipin produk misalkan kayak apotek seperti itu ya teman-teman. Jadi kita ada ini loh, maksudnya teman-teman yang kelima, kita harus punya langganan ya, walaupun itu 1, 2, 3, tapi kita itu sudah bisa untuk kita mengawali bisnis kita ya, untuk jadi
pedagang misalkan ya, seperti itu ya teman-teman. Misalkan ada orang mau beli, misalkan saya ini ya teman-teman, saya kan jual ini ya nates ya, produk nates, bahkan kalung Wikileaks ini ya. Di sini banyak yang suka juga ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya, kita harus ini loh, maksudnya apa yang kita jual mereka itu juga senang gitu loh, yang dibutuhkan gitu loh ya. Kayak nates ya, nates itu pembalut ya teman-teman. Jadi setiap perempuan pasti membutuhkan. Di situ kalau dia sudah merasakan nyaman, enak dengan produk yang kita jual, pasti akan membeli lagi ya, seperti itu. Nah yang keenam ya, konsumen tetap. Sama ya, sebenarnya hampir sama ya, konsumen tetap. Jika konsumen kita sudah tetap ya, poin keenam ini sudah kuat ya, istilahnya bisnis kita sudah lancar dan permintaan juga sudah lancar. Dari hasil keuntungan tersebut baru Anda bangun poin ketujuh, yaitu tempat ya. Jadi untuk tempat sendiri itu emang jangan dibuat dulu misalkan kayak toko gitu ya. Jadi dibangun dulu ya. Tadi yang pertama keberanian, yang kedua itu apa tadi yang kedua teman-teman? Bentar ya. Yang kedua itu teknologi ya, yang ketiga menguasai produk ya, yang keempat membangun jalur distribusi, yang kelima consumer base, yang keenam konsumen tetap, yang ketujuh tempat. Nah sekarang kita sudah bisa mulai membangun tempat yang sedengan lah ya teman-teman. Mungkin toko kecil, kantor, ataupun rumah ya, kita besarkan untuk bisnis kita gitu ya. Misalkan untuk saya pribadi kan saya masih di sini ya teman-teman, jadi saya cuma sedia misalkan di rumah itu saya siapkan instalasi kecil gitu ya. Jadi buat naruh misalkan nates 3, nanti kalung Wikileaks ini 3, kayak gitu ya teman-teman. Jadi saya nggak banyak-banyak sih, cuma ya masih kecil-kecilan gitu ya. Jadi di sini seperti itu ya, ada levelnya ya teman-teman. Jadi kita jangan bilang ini mau bisnis gak punya modal, saya gak punya tempat, saya gak punya uang buat ini, saya gak punya waktu. Nah jangan seperti itu ya teman-teman. Jadi kita gak apa-apa, kita siapkan dulu kekuatan kita ya, berani dulu untuk membangun gitu ya teman-teman. Jadi ini poin yang ketujuh, tempat ya. Jadi seperti itu ya, ini kunci dari Bapak Chandra Putranegara ya, buat siapapun yang mau. Dan saya bersyukur banget bisa ketemu yaitu komunitasnya ya teman-teman, KK Indonesia. Jadi saya modalnya waktu itu cuma 2.300.000 ya, saya baru gabung dan itu mendapat kalung 3 ya. Kalung 3 ini hasil satunya kan 1.500.000 ya teman-teman, 1.600.000 lah ya. Saya jual waktu itu 2 orang ya, 2 orang itu kan 2 kalung, yang satu saya pakai. Nah di situ satunya saya jual 1.600.000, jadi 2 itu 3.200.000 ya teman-teman. Jadi saya masih untung dapat kalung juga. Dan di sini ya teman-teman, kalau kita bergabung di komunitas ini modalnya cuma 2 juta dapat kalung 2, dan 100.000 dapat pembalut 3, dan ada produk lain sih ya. Ini contoh ya. Kalau mungkin teman-teman ada yang ingin tanya-tanya komunitasnya ataupun KK Indonesia itu gimana sih Mbak Erni gitu ya, bisa ya nanti saya kasih nomor WA dan tanya-tanya ya. Dan produknya banyak banget ya teman-teman, bukan hanya kalung ataupun gelang ataupun nates ya, tapi banyak banget, dan itu produknya disukai banyak orang. Nah di sini kan tadi sudah dijelasin ya Bapak Chandra, ini kunci untuk membangun bisnis ya, bukan dari banyak uang ataupun sudah ada tempatnya dulu, bukan ya teman-teman. Jadi bisnis besar itu dimulai dari kecil dulu ya. Jadi intinya kita percaya dari hal kecil dulu ya, setia dari perkara kecil dulu, nanti akan ditambahkan yang besar ya. Oke seperti itu ya teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Dan mungkin kalau saya sharingnya nggak begitu jelas, nanti bisa tanya-tanya ya ke WA. Dan teman-teman juga bisa beli buku ini sih sebenarnya untuk belajar juga ya, karena di sini ilmunya itu banyak banget ya teman-teman, yang dibagikan Bapak Chandra di sini. Dan harganya itu murah banget ya, cuma 190 ya. Ini asli ya, 190 itu. Dan kalau ilmunya
jual itu nggak dapet ya, kuliah pun nggak ada di sini diajarkan ya teman-teman. Jadi siapapun nanti yang menonton video saya, kalau minat ya bisa ya saya bantu untuk ini proses beli bukunya ya teman-teman. Dan ini ada lagi buku Badai Pasti Berlalu ya teman-teman, harganya sama 190. Baik teman-teman ya, sekian dari saya kali ini ya serinya, yaitu saya kasih tema bisnis besar itu dimulai dari mana ya. Jadi pertama tadi keberanian, yang kedua teknologi, yang ketiga yang ketiga yaitu menguasai produk ya, yang keempat kita membangun jalur distribusi, yang kelima customer base, yang keenam konsumen tetap, yang ketujuh baru tempat ya teman-teman ya. Jadi semoga berhasil buat kita semua yang ingin berbisnis ya. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu semuanya ya. Salam hebat luar biasa.